Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Dewan Cabang Jakarta Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Rayon beserta pengurusnya, yang kami hormati warga baru yang mana pada malam hari ini mengadakan tasyakuran, yang kami hormati seluruh warga persaudaraan Setiati Trate yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur, bisa menghadiri undangan di tempat ini. Salam dan sholawat juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya. Saudara, para warga persaudaraan Setiati Trate, sebelumnya saya sampaikan, saya duduk di depan di kursi, padahal kita di dalam organisasi ini adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kok kelihatannya ada kejanggalan? Ini dewanya apa dewa? Bukan ya. Di sini kebetulan karena ini sepuh juga duduk di bawah ini, kakinya sudah tidak tahan ya, tidak tahan. Jadi ya kalau udah sepuh ini sudah macam-macam ya, sudah ada asam urat, ada emas, ada gula, macam-macam. Jadi duduk di atas ini bukan berarti merendahkan atau kita ini membedakan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Trate itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak melihat pangkat dan kedudukan. Kita ini yang dilihat adalah insan Tuhan yang Maha Esa. Sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang terpenting di dalam organisasi ini adalah menggunakan etika sopan santun. Ya, jadi kalau yang muda itu menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda. Jadi jangan sampai warga-warga baru ini tidak tahu etika sopan santun. Ya, karena di dalam Trate ini dididik manusia supaya menjadi berbudi luhur yang tahu benar dan salah. Namun sebelumnya kita perhatikan situasi sekarang ini lagi banyak masalah terkait dengan COVID-19. Jadi kita juga harus perhatikan ya, COVID-19 ini yang penting gunakan masker, cuci tangan, jangan berdekatan. Namun di sini nyatanya juga kerapetan. Ya, seharusnya ada jarak 1 meter. Dan masker harus dipakai. Ya mudah-mudahan aja ya, karena COVID ini juga yang mengendalikan Tuhan yang Maha Esa. Kita juga mengharapkan supaya orang Trate ini tetap dijauhkan dari COVID. Amin. Dijauhkan, karena ini sudah jelas bahwa ini yang mengendalikan Tuhan yang Maha Esa. Mungkin di balik ini juga nanti ada maknanya. Jadi musibah ini ada maknanya. Yang penting kita selaku seorang warga Setiati Trate
harus pandai-pandai jadi harus pandai-pandai bersyukur nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Namun sebaliknya, kalau kita sebagai insannya tidak mau bersyukur, Tuhan sendiri akan mengancamnya bahwa siksaan saya adalah sangat pedih sekali. Saudara, para warga persaudaraan Setiati Ternate yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan kumpulnya seperti ini sangat luar biasa. Ya, karena Esa Ternate ini mempunyai tujuan dan organisasi ini organisasi Setiati Ternate ini bukan ormas, namun ini perkumpulan persaudaraan Setiati Ternate yang taat patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bukan kumpulan komersilan, namun kumpulan yang diajak menjadi manusia yang berbudi luhur, yang tahu benar salah, supaya selamat dunia dan akhirat. Tentu juga mengharapkan kepada yang Islam makin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Mungkin bagi agama yang lain harus kepatuhan terhadap Tuhannya. Ini yang diharapkan persaudaraan Setiati Ternate. Karena di dalam organisasi Setiati Ternate ini bukan satu agama saja yang meluk. Kebetulan mungkin kalau di sini atau di Jawa mayoritas, ya mayoritas. Namun kalau sudah kita lari ke timur, ya mungkin juga bisa juga agama yang lain mayoritas. Jadi di sini juga mohon maaf kepada pemeluk agama yang lain, bukan berarti kita itu merendahkan atau membedakan, tidak. Kebetulan saja memang mayoritas juga Islam. Jadi juga harus dipahami, ya masalah agama harus dipahami. Jadi jangan dicampur adukkan. Karena dalam organisasi ini adalah ajarannya adalah pencak silat. Dasar-dasarnya dari persaudaraan, pencak silat, olahraga, seni, dan keesaan atau kerohanian. Jadi sebenarnya sudah komplit sekali untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Manakala kita mau mengamalkan. Jadi olahraganya ada, sehat badannya. Bagaimana supaya jihad rohaninya? Ada keesaan. Keesaan ini adalah suatu gabungan dari keyakinan agama maupun dari budaya. Jadi harus disandingkan budaya dan agama ini selalu bersama-sama. Jadi kalau di Jawa ini ya etika sopan santun gunakan. Di samping juga kita melaksanakan syariat-syariat agama yang kita anut. Ya supaya kita selamat. Nah, supaya sehat olahraga untuk mempererat antara satu dengan yang lain adalah persaudaraan. Persaudaraan ini adalah menyatukan kita, bahwa kita mempunyai misi dan visi yang sama. Jadi apabila kita ini saling sering berkumpul, saling bersama-sama, karena kita ini rambut sama-sama hitam, namun dalam pola berpikirnya berbeda-beda. Dengan perbedaan ini baik, namun perbedaan ini bukan menjadikan suatu masalah. Perbedaan adalah untuk kesamaan misi, visi. Jadi seandainya ada saudara kita mempunyai suatu kekhilafan, kesalahan terhadap kita juga harus memaafkan. Yang ada di sini adalah saling membangun, berwasiat tentang kebaikan dan kebenaran. Supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Karena perbuatan sekecil apapun, baik atau buruk, itu akan menimpa kita. Ya, jadi kalau baik juga akan kita mendapatkan, tapi kalau tidak baik juga kita akan mendapatkan.
Yang jelas kalau orang Hindu ada hukum karma, kalau orang Islam hukum sebab akibat. Maka dari itu kita harus selalu hati-hati tindakan kita. Kalau kita sudah tindakan baik, saya yakin-yakinnya nanti akan berimbas pada diri kita. Dan sebaliknya kalau tidak baik juga demikian. Maka dari itu di dunia ini selalu ada dua, baik buruk, suka maupun duka. Apalagi di dalam kehidupan ini banyak cobaan-cobaan. Cobaan itu bukan permasalahan saja. Cobaan itu bukan karena tidak enak saja. Cobaan itu bukan karena tidak keberhasilan saja. Yang berhasil pun, yang mempunyai pangkat kedudukan, mempunyai kekayaan juga cobaan. Jadi yang jelas di sini kalau kita ingin nikmat dalam kehidupan ini harus pandai-pandai bersyukur. Maka saya mengharapkan, apalagi dalam ajaran Esatrati sendiri, setiap kita menghadapi masalah, kita harus sabar lan narimo. Sakpiro gedene sangsara yen tinompo amung dadi coba. Jadi sebesarnya masalah itu kalau kita sabar, memang mungkin pada saat kita menerima itu sakit, ya sakit. Namun kalau kita sabar, itu juga lama kelamaan akan hilang. Maka di situ termasuk wujud ujian kita. Jadi saudara warga persaudaraan Setia Trati yang berbahagia, dengan adanya rayon ini tadi sudah acara syukuran termasuk ulang tahun yang ketiga. Ya mudah-mudahan syukur ini selalu kita panjatkan, ya, karena siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat. Amin. Tentunya warga baru mensyukuri nikmat, mudah-mudahan akan ditambah nikmat. Amin. Maka dari itu harapan sesepuh, ya sesepuh cabang Jakarta Barat atau Setia, mari kita guyub rukun bersama-sama berwasiat tentang kebaikan dan kebenaran. Jangan menunjukkan ego, sombong, ya. Di dalam kehidupan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi manusia ini dari mulai dilahirkan yang tidak membawa apa-apa dengan telanjang, lanjut hidup membawa apa-apa, setelah itu juga akan tidak membawa apa-apa. Kalau Anda ingin membesarkan keluarga kalian, membesarkan keluarga kalian harus mengamalkan ajaran-ajaran persaudaraan Setia Trati. Amalkan. Tujuannya apa? Untuk saudara, untuk keluarga kita, untuk organisasi, untuk tetangga kita, untuk teman sejawat mungkin di kantor. Jadi setelah kita dapatkan di Esatrati ini, kita amalkan. Kalau itu baik, nanti akan berimbas kepada kita. Ibaratnya tanaman itu adalah merupakan suatu pupuk untuk menyuburkan kita. Apa yang disuburkan? Karena dalam kehidupan ini bermacam-macam yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan pupuk-pupuk kebaikan kita, mengamalkan ajaran-ajaran kita akan membesarkan kita dan keluarga kita. Saudara, para warga persaudaraan Setia Trati yang dimuliakan Allah, di sini juga perlu saya singgung juga bahwa organisasi kita ini lagi giat-giatnya untuk mentarget padepokan. Padepokan ini adalah merupakan suatu rumah kita, merupakan untuk menunjukkan status kita. Jangan sampai kita ini besar pesertanya, besar warganya, namun status kita tidak ada. Jadi kalau kita punya padepokan juga akan diperhitungkan
Yang memperhitungkan siapa? Yang pertama adalah saudara-saudara kita, mungkin dari cabang yang lain. Yang kedua adalah yang memperhitungkan adalah lain perguruan. Karena Sejahtera ini sebenarnya perguruan terbesar di Indonesia. Ini juga wajib kita bersyukur. Dengan Padepokan ini sudah kita laksanakan, sudah kita upayakan, mungkin tinggal selangkah lagi kita kuasai. Dalam arti kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan Padepokan, tentu juga kita lanjutkan, yaitu bangunan Padepokan. Jadi Jakarta Barat ini sebenarnya sangat luar biasa dengan adanya saudara-saudara ini. Tanpa saudara-saudara ini, Jakarta Barat juga tidak luar biasa. Jadi Padepokan ini kemarin sudah disampaikan bahwa luas tanahnya kurang lebih 1.380. Ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Kalau kita bikin Padepokan mungkin sudah bagus, tinggal bangunnya nanti ya. Bangunnya nanti juga saya perlu tangan-tangan kalian, perlu kalian menggalang perayon, karena Sejahtera ini seperti semut. Jadi sedikit-sedikit kalau bersama-sama akan menjadi bukit. Ya, kita galang untuk mengupayakan bangunan ini. Ya, baru di BCI aja sudah begitu banyaknya. Belum rayon-rayon yang lain. Nanti silakan untuk rayon bikin tim. Harapan saya juga dibangun semegah mungkin untuk masa depan, ya masa depan. Ini merupakan suatu milik kita. Jadi Sejahtera Anda harus paham bahwa Sejahtera ini adalah milik para warga yang sudah disahkan. Jadi bukan saya di depan ini milik yang di depan saja, tidak. Walaupun warga baru disahkan, mempunyai hak penuh organisasi untuk membesarkan, memperbaiki. Ya, jangan sampai merusak. Dan saya juga mengharapkan kiprahnya warga-warga baru dan warga-warga yang senior. Sejauh mana tekad kalian, kalau para sesepuh sudah mengupayakan ya mencarikan lahan untuk dijadikan tempat peraduan kita, pusat untuk terminal kita, untuk bisa digunakan untuk latihan, untuk menggembleng ilmu-ilmu Sejahtera supaya lebih fokus dibandingkan kita latihan-latihan yang tidak jelas, dalam arti masih minjem tempat yang lain. Kalau kita sudah punya tempat, sangat luar biasa. Jadi sekaligus saya menggugah kepada warga yang ada di sini, supaya nanti selesainya penguasaan atau selesainya di tangan kita, mari kita bangun. Ya, kita bangun bersama-sama. Ya, nanti gotong royong bisa juga membantu. Satu semen, satu biji besi itu sudah bermanfaat. Kalau kita ribuan sangat mudah sekali. Contohnya kalau untuk ngecor itu mungkin perlu 800 atau 1000 semen. Kalau satu-satu yang harga 50 sudah bisa. Kalau besi mungkin memerlukan 500-an batang. Bisa juga satu-satu. Di samping kita mempunyai suatu penggalangan yang lain, mempunyai donatur yang lain, saya kira tidak ada yang sulit. Yang penting Anda harus cancut tali wondo untuk semangat mewujudkan Padepokan. Mungkin sebagian di sini belum tahu tempatnya. Ya mungkin kalau di WA sudah sering disampaikan. Ya mari kita bersama-sama warga di sini. Mari nanti kalau sudah mulai bangun bersama-sama. Ya. Jadi nanti untuk siswa yang baru diupayakan, sudah perlu untuk latihan bawa satu hebel.
bawa satu besi, tinggal ngalikan. Toh sandekan organisasi ini punya modal, ya modalnya itu bukan untuk beri material, namun untuk bayar tukang maupun keneknya yang kerja di sana. Jadi untuk materialnya cukup kita gotong royong, kita angkat bersama-sama. Ya, jadi saya juga ingin melihat sejauh mana kekompakannya, sejauh mana keikhlasannya, karena kegiatan ini termasuk kegiatan sosial. Ya, sosial juga nanti juga ada imbalannya. Jadi yang jelas kegiatan kita Padepokan ini adalah kegiatan sosial untuk menunjukkan status kita dan membesarkan organisasi. Saya kira tidak panjang lebar yang saya sampaikan, supaya hal-hal yang disampaikan tadi berguna bagi saya maupun semuanya. Mari kita tetap semangat ya untuk mewujudkan Padepokan Jakarta Barat. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kekompakan kebersamaan itu menjadi Padepokan yang megah. Amin. Ya, mengingat di Jakarta ini lahan sangat mahal. Ya, untung para sesepuhnya ya banyak yang memperkasai, banyak yang mencari sehingga lahan ini termasuk dikatakan miring. Ya, ini harus terima kasih. Ya, bisa juga yang seharusnya sekian M, namun mungkin kita bisa bayar separuhnya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadikan suatu PR semuanya, sehingga apa yang kita harapkan terwujud, dan apa yang diharapkan warga baru Tasakuran bisa terkabul apa yang diharapkan dan diinginkan. Dan ulang tahun BCI yang ketiga ini mudah-mudahan BCI ini ngerembayung besar. Amin. Ya, tanpa bermasalah. Ya, mudah-mudahan karena kita bisanya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan adalah milik kita bersama. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.